Pemirsa dituduh selingkuh, seorang suami tega menganiaya istrinya sendiri hingga tewas di Malang, Jawa Timur. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Tolong. Terus kok gak ada suaranya. Itu jam berapa, Bu? Jam 9. Peristiwa pembunuhan menggegerkan warga Jalan Serayu RT 2 RW 4 Kelurahan Bunul Rejo Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Seorang suami tega membunuh dan memutilasi istrinya sendiri di rumahnya. Pelaku bernama James Lodewijk Tomatala alias Jimmy, seorang pensiunan BUMN berusia 61 tahun. Sementara istrinya berusia 55 tahun bernama Nimade Sutarini. Sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi, keduanya sempat cekcok. Hal itu diungkapkan langsung tetangga korban, Endang Lestari, yang merupakan ketua RW setempat. Endang menceritakan bagaimana situasi sebelum pembunuhan dan mutilasi itu terjadi. Bahkan ia sempat mendengar adanya teriakan minta tolong dari kediaman korban. Cekcok pasangan suami istri yang sudah menikah sekitar 25 tahun lebih ini bukan kali pertama terjadi. Endang juga sebelumnya sudah mengingatkan keduanya, namun tak diindahkan. Tolong. Terus kok gak ada suaranya. Itu jam berapa, Bu? Jam 9. 9. Curiga, terus aku mengamati terus ya malam Akhirnya warga mengetahui pembunuhan gimana, Bu, ceritanya? polisi datang. Karena katanya Pak Jiminya menyerahkan diri. Sadisnya, pelaku yang sudah membunuh istrinya memotong tubuh korban hingga 10 bagian. Kemudian, potongan tubuh ditaruh di ember dan diletakkan di halaman rumahnya. Sehari setelah kejadian, pelaku akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Usai menjalani pemeriksaan secara intensif, terungkap motif pelaku menghabisi istrinya sendiri lantaran menuding korban selingkuh karena tidak pernah pulang ke rumah hingga hampir 6 bulan lamanya. Padahal dari keterangan sejumlah saksi, sang istri keluar dari rumah dan pergi ke rumah saudaranya karena tidak tahan dengan sikap temperamental suami. Jadi motifnya adalah tersangka merasa jengkel ataupun marah karena korban meninggalkan rumah semenjak 5 Juli 2023. Jadi sejak hari itu sampai hari kejadian sudah 5 bulan 25 hari. Pelaku juga terbukti tidak mengalami gangguan jiwa. Artinya, pelaku dengan sadar melakukan pembunuhan hingga tega memutilasi istrinya yang sudah melahirkan 2 anaknya. Untuk hasil asesmen psikologis tidak ada dugaan bahwasanya yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan. Jadi apa yang dilakukan itu adalah dalam keadaan sadar, dalam keadaan jiwa yang tidak sedang terpengaruh oleh suatu gangguan psikologis. Jadi dilakukan dengan sadar dan tahu akibat dari perbuatannya. Polres Malang Kota menjerat pelaku dengan pasal berlapis termasuk pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Pembunuhan sadis yang dilakukan suami terhadap istrinya sendiri
juga terjadi di Gorontalo. Seorang suami berusia 24 tahun gelap mata menikam istrinya sendiri hingga tewas bersimbah darah. Peristiwa mengenaskan ini terjadi di Desa Marisa Selatan, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Kasus pembunuhan ini bermula saat pelaku bernama Ferdi mendapati adanya komunikasi pesan singkat di sebuah ponsel antara korban dengan pria lain. Pelaku cemburu hingga curiga istrinya selingkuh. Cekcok pun terjadi. Korban sempat mengusir pelaku dari rumah mereka. Mendapat perlakuan itu, pelaku yang merupakan sang suami pun tersulut emosi dan menikam korban sebanyak 5 kali hingga tewas. Setelah terjadi cekcok, mungkin si istrinya ini beserta ibunya mengusir si pelaku. Namun setelah diusir, mungkin pelaku tidak mau keluar, terjadi cekcok kembali, mungkin suasananya semakin tidak terkendali, akhirnya si pelaku langsung bergerak menuju dapur, kemudian langsung mengambil pisau di situ, ya, yang ada di dapur, kemudian mengeluarkan dari sarungnya, kemudian langsung menancapkan ke arah korban yang merupakan istrinya sendiri. Usai melakukan perbuatannya, pelaku pun langsung menyerahkan diri kepada pihak polisi. Polisi juga langsung memeriksa pelaku dan beberapa saksi yang berada di lokasi kejadian. Polisi juga menjerat pelaku dengan pasal 338 dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Kompetisi antar profesional dilatih dan bersaing di bawah pengawasan sang pebisnis handal. I hate bullies and I hate liars. Keep that curiosity. It's not like customers would realize. I don't buy it. Sungguh keji perbuatan dua pria hidung belang di Bandung, Jawa Barat. Dua pria bernama Aditya dan Dava Bucika tega menjual anak kelas 6 SD kepada 20 pria hidung belang. Peristiwa ini terungkap saat polisi menerima laporan kehilangan. Korban yang masih di bawah umur hilang setelah pamit berangkat ke sekolah pada 26 November 2023 lalu. Sejak saat itu polisi gencar mencari korban selama 3 pekan. Petugas unit PPA Satreskrim Polrestabes Bandung akhirnya berhasil menemukan korban bersama 2 pelaku. Salah satu pelaku yaitu Aditya membujuk rayu korban agar mau menginap di salah satu apartemen. Di apartemen itulah ia kemudian mencabuli korban. Tak hanya mencabuli korban, pelaku juga tega menjual korban melalui situs kencan online kepada 20 pria hidung belang serta menyerahkan korban kepada pelaku Dava. Dan pada saat pelaku bersama dengan korban, pelaku melakukan persetubuhan dengan korban tersebut. Kemudian juga yang menjadi serangan di sini, pelaku ternyata juga menawarkan korban melalui aplikasi online chatting ataupun aplikasi media sosial dating dan ditawarkan kepada orang lain. Fakta lain terungkap saat polisi mendalami kasus ini. Satreskrim Polrestabes Bandung mengungkap bahwa korban diketahui sengaja pergi dari rumahnya setelah terlibat konflik dengan keluarganya. Setelah itu barulah korban bertemu pelaku, lalu terjadi pencabulan dan tindak pidana penjualan orang. Untuk motif itu masih kami dalami. Untuk sementara ini memang yang bersangkutan lari dari rumah karena memang ada perselisihan
dengan keluarga, baik itu dengan ibu ataupun dari saudaranya, Mbak. Nah, pada saat yang bersangkutan korban ini lari dari rumah, dia menghubungi dari pihak para tersangka dan akhirnya terjadilah beberapa kejadian tindak pidana perlindungan anak dan juga tindak pidana perdagangan orang tersebut. Kedua pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal perlindungan anak dan pasal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp600 juta. Anak di bawah umur menjadi korban asusila lainnya juga terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang siswi SMA menjadi korban pemerkosaan oleh pelaku MS berusia 22 tahun. Peristiwa miris itu terjadi saat korban bersama temannya mendatangi rumah teman pelaku. Di rumah tersebut sudah ada pelaku dan ke-6 pemuda lainnya. Kemudian pelaku memberikan minuman beralkohol jenis arak Bali sebanyak 5 gelas, hingga korban pun mabuk sampai tak sadarkan diri. Saat itulah pelaku melakukan aksi bejatnya. Pelaku berinisial MS, pelajar berusia 18 tahun 7 bulan dewasa. Pelaku dia yang terbukti melakukan perbuatan cabul tersebut, Pak. Kalau pelaku yang melakukan cabul 1 orang, namun teman-temannya ada 6 orang yang berada di TKP. Polisi menetapkan 1 pelaku menjadi tersangka, sementara 5 lainnya diperiksa secara intensif sebagai saksi. Atas perbuatannya, pelaku terancam maksimal 15 tahun penjara.